Oke, kemana nih yang lain? Mana nih yang lain? Mohon untuk aktifkan videonya segera. Nur Intan, ayo. Bergabung semua belum ini? Kalian nanti Ibu jelaskan tentang pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok udah Ibu bagi ya di grup kelas. Jadi nanti dimulai di pertemuan 3. Harusnya di pertemuan kedua. Hanya saja kemarin absensi lama sekali dapat dikasih sama pihak prodi. Ibu baru dapat nih absensinya. Makanya nanti untuk kelompok 1 dimulai di pertemuan ketiga. Oke, mana nih aktifkan videonya ya. Supaya bisa kita mulai adik-adik sekalian. Nah, pertemuan kedua yaitu tentang reka medis, standar reka medis. Nah, ini materi sudah kelihatan ya. Nah, di pertemuan kedua kita bahas reka medis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Oke, sudah muncul slide yang kedua. Belum. Oke, nah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Hari ini kita pertemuan kedua. Siang, Bu. Pembahasan tentang standar reka medis. Nah, di sini di slide itu adalah reka medis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ya. Disebut juga dengan medical health record ya atau reka medis mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Pendidikan Nasional. Nah, peranan catatan reka medis dalam pelayanan kesehatan, terutama yang dilakukan para dokter di rumah sakit sangat penting dan melekat dengan kegiatan pelayanan kesehatan. Nah, ini udah muncul. Reka medis adalah orang ketiga pada saat dokter menerima pasien. Hal ini dapat dipahami
karena catatan tersebut akan berguna untuk merekam keadaan pasien, hasil pemeriksaan, serta tindakan pengobatan yang diberikan. Ya, ini berdasarkan para ahli. Ya, ada Hoffman dalam Fajri tahun 2008 dan Jegwawandi tahun 2005. Penjelasan tentang rekam medis, ya. Nanti bisa dibaca di sini bahwa rekam medis sebagai data yang terdapat dalam rekam medis itu bersifat rahasia. Jadi rekam medis itu bersifat rahasia, tidak bisa diberikan di sembarangan orang, termasuk ke pasien. Jadi jika pasien yang minta mana rekam medisnya tidak boleh, kecuali jika ada gugatan-gugatan ada tindakan yang harus berwenang yang membuka rekam medis, misalnya pihak rumah sakit atau pihak berwajib jika ada laporan ke pihak kepolisian. Ya, jadi rekam medis itu bersifat pribadi, tidak bisa diberikan di sembarang orang. Nah, ini berdasarkan para ahli juga nanti bisa dibaca ya, rekam medis termasuk juga berupa catatan, ya, termasuk berupa dokumen, termasuk berupa identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, pelayanan apapun yang sudah diberikan kepada pasien. Yaitu merupakan catatan pribadi pihak pasien, termasuk itu identitas, dokumen-dokumen, pengobatan, terapi, pelayanan, tindakan apa-apa saja yang sudah diterima oleh pasien. Nah, nanti di sini ada isi rekam medis, ya, isi rekam medis, catatan atau rekam medis menjadi sangat berguna untuk mengingat kembali untuk dokter akan keadaan hasil pemeriksaan dan pengobatan yang telah diberikan bila pasien datang kembali untuk berobat ulang setelah beberapa hari, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun kemudian. Dengan adanya rekam medis, maka dokter bisa mengingat atau mengenali keadaan pasien waktu diperiksa, sehingga lebih mudah melanjutkan strategi pengobatan dan perawatannya. Ya, isi rekam medis itu kan berupa catatan atau rekaman medis pelayanan yang sudah diberikan kepada pasien, sehingga memudahkan dokter. Jadi sebegitu banyaknya pasien yang ditangani oleh dokter, dokter berpatokan atau menjadi pegangannya yaitu rekam medis. Jadi dia bisa melihat data-data sebelumnya atau terapi-terapi sebelumnya yang sudah diberikan oleh dokter itu sendiri. Bisa sebagai pengingatnya, oh pasien ini sudah diberikan apa ya obatnya kemarin. Nah, untuk terapi ulangnya apa ya? Nah, nanti bisa dilihat dari catatan-catatan sebelumnya, termasuk juga keadaan pasien. Setelah diberikan obat ini, reaksinya gimana ya ke pasien. Nah, itu nanti dimasukkan sebagai catatan di rekam medis. Ya, rekam medis wajib dibuat oleh setiap sarana pelayanan kesehatan. Dengan demikian, rekam medis besar berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien, juga menyumbangkan hal yang penting digunakan di hukum kesehatan. Rekam medis dapat dipergunakan sebagai bahan pendidikan, penelitian, dan akreditasi. Jadi rekam medis berguna untuk pendidikan. Nah, kenapa berguna untuk pendidikan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa rekam medis ini dapat dipergunakan sebagai bahan pendidikan, penelitian, dan akreditasi? Pertama, kenapa rekam medis? Ada yang bisa kasih masukan? Ayo, ada yang bisa kasih masukan? Coba, kenapa rekam medis berguna sebagai bahan pendidikan?
Saya, Bu, Ya, Azrina, silahkan. menurut saya, Bu, kenapa rekam medis itu bisa digunakan sebagai sesuatu di pendidikan itu, Bu? Karena dalam rekam medis itu mengandung informasi tentang pasien-pasien dan pelayanan-pelayanan medik yang diberikan kepada pasien, sehingga informasi tersebut bisa digunakan sebagai bahan referensi pengajaran di bidang pendidikan, Bu. Ya, boleh. Ya, termasuk kalian-kalian ini kita sebagai nantinya ya lulusan rekam medis itu masuk pendidikan tuh. Kalian kan belajar dari rekam medis yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, itu jadi bahan ajar kita. Nanti kita lihat apa ya yang pertama sekali, form-form apa ya yang akan dimasukkan di reka ya, seperti apa ya yang akan ada, yang harus ada di rekam medis itu sendiri. Termasuk kita ini pendidikan bagi adik-adik yang praktek di lapangan. Nah, untuk penelitian gimana nih untuk penelitian? Untuk penelitian gimana? Ayo, siapa yang bisa bantu? Ayo, ya, bukan semua ini ya. Mana nih mahasiswanya? Ayo, Karnita, boleh silahkan. Karnita, kenapa rekam medis itu bisa digunakan sebagai bahan penelitian? Ini Bu, kalau menurut saya kenapa rekam medis itu dijadikan sebagai bahan penelitian, karena dari rekam medis sendiri Bu yang untuk bisa menilai Bu dari informasi dari saya dari pasien gitu, apa sih kekurangan dari pasien ini bisa nanti dikasih tahu bagian yang lain Bu gitu. Bisa dikasih tahu bagian yang lain. Oke, ada yang lain yang bisa bantu jawab? Apa nih, Azrina bisa? Wah, ini pada di layar nggak aktif ya? Kemarin kan Bu, dia kan pas di rumah sampah itu kami ada disuruh ini Bu, buat survei Bu, katanya untuk kami pertanyaan nih kepada pasien yang ada di rumah gitu Bu. Kami Ya, boleh ya. Itu boleh juga sih termasuk salah satu. Tapi dari rekam medis sebagai bahan penelitian misalnya ada kasus, misalnya yang sekarang aja ya, selama pandemi. Nah, saat pandemi ini awal mulanya kan di tahun 2020. Nah, orang nih para petugas kesehatan, para dokter ini masih belum tahu kan tentang penyakit COVID-19. Nah, setelah terjadinya di Wuhan, di 2019 akhir ya, 2019 akhir, penyakit COVID atau corona ini sudah menyebar di Wuhan,
dan WNA tetap masuk ke Indonesia. Ya tahu ya, pekerja-pekerja Cina dari luar itu kan tetap masuk tuh ke Indonesia. Nah, makanya mulai tersebarlah di Indonesia. Di tahun 2020, di bulan Maret ya, kalau masih ingat, ya di bulan Februari atau sekitaran bulan Maret. Nah, di situ kan ada terapi yang sudah diberikan, gejala-gejala apa yang ditimbulkan. Nah, dari rekam medis itulah bisa jadi bahan penelitian sehingga dapat menimbulkan adanya terapi atau penanggulangan untuk penyakit corona itu sendiri. Nah, itu yang sekarang terjadi ya, bisa menjadi bahan penelitian. Karena rekam medis itu kan menyangkut atau isinya kan isian dari rekam medis kan terapi-terapi, gejala-gejalanya. Nah, pasien datang nih, ya diperiksa oleh dokter. Ada gejala apa yang ditimbulkan, dicatatlah di rekam medis. Nah, terapi apa yang diberikan, dicatatlah di rekam medis. Nah, setelah diberikan terapi, ditindaklanjuti lagi nih, beberapa hari itu bisa menjadi bukan bahan tempat, bisa menjadi bahan penelitian, bisa menjadi sebagai data untuk penelitian. Nah, dan untuk sebagai akreditasi ya, rekam medis dapat dilihat ya, mulai dari susunan rekam medis, akreditasi rumah nanti dilihat itu bagian rekam medis, mulai dari susunannya, ruangannya, terus karakteristik di ruangan rekam medis, apakah ada petugasnya di dalam, ya nanti bisa dilihat di kriteria ruangan rekam medis, ya. Nah, untuk Permenkes nomor 269 garing Menkes garing per garing 3 garing 2008, data-data yang harus dimasukkan dalam rekam medis dibedakan untuk pasien yang diperiksa di unit rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Setiap pelayanan baik di rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat dapat membuat rekam medis dengan data-data sebagai berikut. Nah, ini nanti bisa dibaca. Ya, nanti bahannya Ibu masukkan di e-learning, belum masuk ya. Nah, data pasien rawat jalan ya, mau baik rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat itu tetap ada identitas pasien, tanggal dan waktu, anamnesa, hasil pemeriksaan, dan diagnostik. Nah, ini rawat inapnya nih, identitas, tanggal, waktu, anamnesa, hasil pemeriksaan, dan diagnostik. Kalau di gawat darurat, dia identitas pasien, kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan. Tanggal dan hasil anamnesa itu ada ya. Hanya urutannya saja yang berbeda. Karena namanya kan tidak ada nih anamnesa. Jadi diberikan tindak lanjut dulu atau diberikan tindakan dulu, baru di bawahnya hasil anamnesa. Itu ya bedanya ya. Nanti ini bisa dibaca untuk pasien rawat jalan, rawat inap, dan ruang gawat darurat. Nah, prinsip rekam medis mempunyai dua macam informasi, yaitu informasi yang mengandung nilai kerahasiaan. Ya, ada yang kedua, informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan. Suara Ibu jelas ya, agak bising ya di kantor. Nah, untuk informasi yang mengandung nilai kerahasiaan adalah merupakan catatan yang mengenai hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pengamatan, mengenai penderita yang bersangkutan. Mengenai hal ini ada kewajiban simpan rahasia kedokteran sehingga tidak boleh disebarluaskan. Nah, yang kedua, informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan mengenai identitas pasien, nama, alamat, dan lain-lain, serta informasi lain yang tidak mengandung nilai medis. Ya, misalnya ada pasien misalnya yang datang berkunjung ke rumah sakit mau menjenguk pasien di rumah sakit. Misalnya kita di bagian pendaftaran, pasti kan ditanya nih, Ibu, saya mau berkunjung untuk menjenguk saudara saya. Siapa namanya, Bu? Seperti itu. Atau kita nggak tahu namanya, Bu, ada nggak ya
kira-kira pasien yang ini, pasien A, dirawat di Izin Bu, suara Ibu nggak ada Bu. RHS itu bisa seperti identitas ya, seperti nama, alamat. Tetapi jika pasien sudah memberitahukan pihak rumah sakit, misalnya data-data saya dirahasiakan nih, ini atas permintaan pasien, ya pihak rumah sakit menjaga kerahasiaannya karena pasien mempunyai hak ya, mempunyai hak, misalnya dia tidak mau ada yang berkunjung, boleh. Jadi pihak rumah sakit tetap tidak menerima kunjungan untuk pasien yang sudah menyampaikan bahwasanya dia tidak mau dikunjungi oleh kerabatnya, bisa karena pasien mempunyai hak. Jadi hak pasien misalnya dia tidak mau dikunjungi sama keluarga, boleh karena pasien mempunyai hak. Sebelumnya sudah dipelajari tentang hak dan kewajiban pasien? Sudah tahu hak dan kewajiban pasien? Harus tahu dulu ya. Nah, di sini tadi kita lanjut ke slide. Ini yaitu berkas rekam medis asli tetap harus disimpan di rumah sakit dan tidak boleh diserahkan kepada pengacara atau siapapun yang berhak atas rekam medis adalah rumah sakit. Pengisi dan penyelesaiannya adalah tanggung jawab penuh dokter yang merawat, di mana catatan harus cermat, singkat, dan jelas. Ya, catatan harus jelas dan singkat, tidak bertele-tele. Nah, standar informasi rekam medis. Rekam medis terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama identitas pasien, yang kedua pemeriksaan klinik. Nah, identitas pasien dan pemeriksaan klinik. Ini harus ingat ya. Rekam medis terdiri dari 2 bagian, yaitu identitas pasien dan pemeriksaan klinik. Oke. Pemeriksaan klinik secara kronologis kegiatan pelayanan medis yang diterima pasien selama berada di rumah sakit. Nah, rekam medis akan berguna nilainya bagi unsur administratif, hukum, keuangan, riset, edukasi, dan pendokumentasian apabila memenuhi unsur akreditasi, yaitu rekam medis memiliki yang pertama identitas dan formulir-formulir persetujuan. Nah, itu masuk formulir persetujuan apa? Inform consent atau general consent. Nah, nanti di slide selanjutnya kita bahas ya, di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang inform consent. Ya. Yang kedua, riwayat penyakit pasien secara lengkap, laporan pemeriksaan fisik, instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan dan nama tenaga kesehatan yang berwenang. Instruksi per telepon dapat diterima perawat dan dicatat, tetapi dalam waktu 24 jam instruksi tersebut harus segera ditangani dokter yang bertanggung jawab. Observasi termasuk laporan konsultasi yang berasal dari penunjang medik, yaitu laboratorium, radiologi, laporan operasi, serta tanda tangan pasien dan dokter. Ya, untuk laporan operasi harus memuat informasi lengkap mengenai penemuan cara operasi, benda yang dikeluarkan, dan diagnosis pasca bedah. Nah, rekam medis dapat memberikan gambaran tentang standar mutu pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Ya, berkas rekam medis juga menyediakan data untuk membantu melindungi kepentingan hukum pasien, dokter, dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, catatan ini juga menyediakan data yang dapat melindungi kepentingan hukum pasien dalam kasus-kasus kompensasi pekerja, kecelakaan pribadi, atau malpraktek. Jadi, tetap rekam medis ini merupakan suatu ujung tombak, ya, suatu ujung tombak untuk pasien itu sendiri.
Ya, misalnya ada kecelakaan pribadi atau malpraktek. Ya, bisa menjadi kepentingan hukum untuk pasien atau dokter itu sendiri. Dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kegunaan medis. Nah, kegunaan rekam medis untuk menunjang administrasi rumah sakit tidak akan berhasil yang diharapkan. Nah, ini dengan kemajuan teknologi dilihat dari dua kelompok besar. Dalam bicara dulu. Nah, udah Vien. Kegunaan utama rekam medis dibagi lagi menjadi pelayanan pasien, manajemen layanan, penunjang pelayanan, dan pembiayaan. Tetap pembiayaan membutuhkan rekam medis. Ya, jadi rekam medis tidak hanya berisi bukan hanya berisi tindakan atau terapi-terapi apa saja yang sudah diberikan, termasuk juga rincian biaya. Jadi untuk bagian keuangan bisa merincikan biaya-biaya apa aja nih yang sudah ditotal itu dilihat di rekam medis. Ya, misalnya pemakaian zat suntik sudah berapa, pemakaian obat-obatan sudah berapa, merek apa saja. Jadi termasuk rincian biaya, rincian administratif itu terdapat di rekam medis. Ya, jadi rekam medis itu merupakan ujung tombak untuk pasien itu sendiri. Ya. Nah, kegunaan standar yang rekam medis ditujukan kepada hal yang berkaitan dengan lingkungan seputar pelayanan pasien, yakni edukasi, peraturan, riset, pengambilan kebijakan, dan industri. Nah, kegunaan rekam medis secara umum ini sebagai alat komunikasi di antara dokter dengan tenaga ahli lainnya yang ikut ambil bagian di dalam proses pemberian pelayanan pengobatan dan perawatan kepada pasien. Apa saja ini? Selain dokter, apa aja nih tenaga ahli yang ikut ambil bagian di dalam pemberian pelayanan yang bisa memberikan atau mencatat atau memberikan data-data atau mencatat data-data yang ada di rekam medis. Coba, selain dokter siapa saja nih tenaga ahlinya siapa saja? Coba. Khoiri, selain dokter, siapa aja yang berhak mengisi rekam medis? Perawat, Bu. Ya, perawat. Yang lain? Selain perawat? Hanya perawat saja? Ahli yang memeriksa pasien tersebut, Bu. Di mana? Misalnya yang memeriksa pasien tersebut, Bu, seperti perawat, dokter, bidannya, ahli gizinya. Yang lain? Ya, perawat, dokter, atau bidan, ahli gizi, ya, bagian farmasi, ya, yang mengeluarkan obat, apoteker, ya. Terus bagian apa? Bagian radiologi, jika pasiennya ada foto, ya, Iya, Bu. bagian lab, pasti bagian lab ambil. Ya, karena
Kalau pasien sudah masuk ke rumah sakit, pasti cek lab ya, cek darah. Nah, orang laboratorium juga bisa dan berhak untuk mengisi rekam medis. Nah, untuk pasal 13 Permenkes nomor 269 garing Menkes garing per garing 3 2008, rekam medis digunakan sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi, keperluan penelitian pendidikan, dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan, dan data statistik kesehatan. Ya. Nah, ini yang kedua tadi ya, alat bukti dalam proses penegakan hukum. Misalnya ada pasien yang datang kecelakaan atau kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, mereka lapor polisi, mau divisum. Nah, tetap rekam medis ini yang akan diambil sebagai tindak lanjut untuk proses berjalannya hukum. Tetapi kalau dia visum, kalau ada pasien yang minta divisum, itu harus didampingi oleh polisi. Tidak bisa pasien datang ke rumah sakit mau memvisum. Nggak bisa. Karena sesuai peraturan, jika ada pasien yang datang untuk minta divisum, harus tetap ada dalamnya pihak kepolisian. Ada surat pengantar dari pihak kepolisian. Seperti itu maksudnya. Jadi sedang administrasi mempunyai nilai rekam medis mempunyai nilai administrasi karena lainnya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Yang kedua, aspek medis. Ya, mempunyai nilai aspek medis karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar merencanakan pengobatan atau perawatan yang diberikan kepada pasien. Aspek hukum karena isinya menyangkut masalah atau jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan. Ya. Aspek keuangan karena isinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya pembayaran pelayanan di rumah sakit. Yaitu tadi ya, misalnya cairan infusnya sudah berapa botol yang sudah masuk. Nah, apalagi misalnya kateter atau alat-alat apa ya lagi yang sudah dipakai oleh pasien. Jadi, rekam medis sebagai aspek keuangan karena dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya pembayaran, rincian biaya pembayaran di rumah sakit. Tuh ya. Nah, aspek penelitian karena isinya mengandung data atau informasi tentang perkembangan kronologis dari kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Nah, ini termasuk tadi contoh yang sudah Ibu sampaikan, ya, waktu awal mula masuknya penyakit COVID nih. Nah, rekam medis ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Karena rekam medis termasuk data-data pasien yang sudah ditangani. Termasuk perkembangan rekam medis apa-apa aja nih perkembangan pasien tetap dimasukkan di rekam medis ya. Nah, aspek pendidikan karena isinya menyangkut data informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran profesi si pemakai. Ya, rekam medis dan dokter juga bisa ambil di rekam medis ya. Maksudnya untuk sebagai bahan pendidikannya ya. Dari rekam medis bisa langsung dokter-dokter atau perawat-perawat belajar ya dilihat dari rekam medis pasien. Dan aspek dokumentasi. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena ia menyangkut sumber ingatan yang harus dokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit. Ya, ini ada tanggung jawab dalam rekam medis
Nanti bisa dibaca yang pertama ini ada tanggung jawab dokter yang merawat, ya termasuk kelengkapan rekam medis terletak pada dokter yang merawat. Yang kedua, tanggung jawab tugas medis membantu dokter yang merawat dalam mempelajari kembali rekam medis, yaitu analisis dan lengkap isi rekam medis. Nyata petugas rekam medis ini menganalisis rekam medis, ya, apakah lengkap atau belum. Kalau lengkap, segera dimasukkan ke dalam rak, ditandain. Jika belum lengkap, sudah diisi atau dilengkapi. Data-data pasien yang masih belum diisi oleh pihak dokter, perawat, atau tenaga ahli lainnya. Nah, tanggung jawab pimpinan rumah sakit sebagai menyediakan fasilitas unit rekam medis yang meliputi ruangan, peralatan, dan tenaga yang memadai. Ya, karena kriteria rekam medis juga masuk ruang, ya. Rekam medis juga mempunyai kriteria ruangan. Dari mulai keterangannya, kelembapannya, makanya tidak terlalu panas, luas ruangannya, itu juga mempengaruhi terhadap rekam medis. Ya, tanggung jawab mahasiswa praktek. Nah, kalian kan sudah praktek pangan. Semua mahasiswa baik itu dari fakultas kedokteran, keperawatan, rekam medis dan informasi kesehatan, serta mahasiswa kesehatan lainnya diwajibkan untuk selalu bertanggung jawab dan menjaga rahasia akan isi dokumen rekam medis milik pasien di rumah sakit. Nah, untuk menjaga rahasiaan tersebut, maka setiap mahasiswa perekam medis harus berjanji untuk menjunjung tinggi etik profesi dalam menjaga rahasia informasi medis. Nah, itu makanya misalnya seperti dokter, bidan, atau perawat, nah mereka selesai caping day dulu kan, seperti bidan atau perawat, selesai caping day dulu baru terjun ke rumah sakit, atau ke klinik, atau tempat praktek lapangannya, kan sudah disumpah. Seperti dokter juga ya, sudah sumpah dokter, sudah selesai nih esket-nya, baru masuk ke rumah sakit untuk menangani pasien yang ada di rumah sakit. Ya. Nah, ini yang kelima, tanggung jawab komite rekam medis, ya. Komite rekam medis bertanggung jawab untuk meninjau ulang rekam medis dalam penyelesaian tepat waktu, ketepatan klinis, ketepatan dan kecukupan pelayanan pasien, pengajaran, evaluasi, penelitian, dan mediko-legal. Ya, ini waktu kita 1 menit lagi. Nanti ini bisa dibaca ya di slide selanjutnya. Nah, ini Ibu persingkatnya rekam medis dan hukum informasi kesehatan. Ya, rekam medis. Nah, rekam medis sekarang sudah